Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Jayanti. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sidoarjo 02 Kabupaten Batang. Dan saya Viana Ma'rifatul Hasanah, CGP Angkatan 11 SD Negeri Pasusukan Kabupaten Batang. Dan saya sendiri Alif Setiadi, berasal dari SD Negeri Kalirejo 1, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ilham? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat, Pak Alif. Bagaimana kabar Pak Alif hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Bu Ilham akan melakukan coaching ya? Iya Pak Alif, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Viana sebagai coach saya, Pak. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan memberikan sedikit informasi tentang pelaksanaan proses coaching. Pada saat proses coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Iya Pak Alif, terima kasih atas informasinya Pak Alif. Yang saya amati yaitu langkah-langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada proses coaching yang akan dilaksanakan. Lalu saya juga akan mengamati apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot yang tentunya sesuai dengan alur tirta, di mana pada alur tirta terdapat tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya akan mendengarkan respon dari coach dalam menjawab pertanyaan dari Bapak. Apakah dengan pertanyaan yang Ibu berikan dapat menggali potensi coach untuk mendapatkan ide dan solusi dari masalah yang dihadapi? Iya Pak Alif, insya Allah saya akan melaksanakan proses coaching sesuai dengan prinsip yang ada Pak Alif. Tetap semangat ya Ibu Ilham, semoga proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah, terima kasih banyak atas arahan dan motivasinya Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Viana. Selamat siang Bu Ilham. Bagaimana kabar Bu Viana hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah Bu. Ini sudah memasuki pergantian musim ya? Apakah Bu Viana dalam keadaan sehat? Sehat Bu. Oke. Hari apa yang mau kita bicarakan di waktu singkat? Mungkin selama 15 menit. Saya ingin ini Bu, membicarakan tentang murid-murid saya yang sedang kecanduan game. Oh baik, jadi siswanya Bu Viana itu beberapa siswa ya sedang kecanduan game gitu ya? Betul, dari murid saya jumlahnya itu 15 anak, tetapi tidak semuanya kecanduan game, hanya beberapa anak yang kecanduan game, terutama itu siswa-siswa yang laki-laki. Oke. Apa yang ingin Bu Viana dapatkan di akhir sesi coaching kita kali ini? Saya ingin ini Bu, kira-kira nanti supaya saya bisa mendapatkan solusi untuk tindakan-tindakan yang bisa saya lakukan agar anak-anak didik saya ini di kelas 5 itu bisa mengurangi kecanduan game. Oke, jadi kita akan membicarakan tentang siswa yang kecanduan game ya. Cukup mengkhawatirkan, memang banyak dampak perkembangan teknologi ini Bu ya, jika pemanfaatnya itu tidak tepat. Tanda-tanda apa yang Anda amati Bu pada siswa yang menunjukkan anak tersebut itu kecanduan game? Anak-anak ini yang kecanduan game ini terutama tugas-tugas yang diberikan dari sekolah itu tugas-tugasnya terabaikan, kadang terlambat mengumpulkan tugas, kemudian motivasi belajarnya itu menurun di kelas, kemudian mereka sering ingin cepat pulang karena ingin cepat-cepat main game seperti itu, sehingga mempengaruhi prestasinya mereka di sekolah, nilainya turun begitu Bu. Berarti sangat luar biasa sekali ya dampak dari kecanduan game yang dialami oleh siswanya Bu Viana ya. Iya. Kemudian Bu Viana, apa yang menurut Bu Viana, menurut Bu Viana ya, yang menjadi pemicu Bu, pemicu utama pada siswa Bu Viana yang kecanduan game tersebut? Jadi menurut saya setelah saya amati itu ada beberapa pemicunya. Yang pertama karena anak-anak sekarang itu sudah memegang gawai sendiri-sendiri, punya HP sendiri-sendiri sebagian besar. Kemudian kemudahan akses internet itu di rumah karena
setiap rumah itu kebanyakan sudah memasang wifi sendiri-sendiri, jadi mereka mudah mendapatkan akses internet. Kemudian berbagai macam game-game itu sekarang menawarkan berbagai fitur yang sangat menarik, jadi membuat anak-anak itu tertarik untuk memainkannya lagi dan lagi seperti kecanduan gitu ya. Betul, selain itu juga pengaruh dari lingkungan. Mungkin anak yang tadinya tidak kecanduan game, tetapi ketika bareng dengan teman-temannya akhirnya mereka ikut-ikutan main game itu. Oke, jadi ada banyak sekali faktor yang mendukung atau yang menjadi pemicu utama dari siswanya Bu Viana karena kecanduan game tadi ya. Kemudian apakah ada faktor lingkungan Bu yang mendukung dari perilaku tersebut? Betul, seperti faktor lingkungannya tadi yang pertama sudah sampai saya sebutkan tadi, ikut-ikutan temannya. Kemudian karena di desa itu Bu orang-orangnya terlalu ramah, jadi mereka itu kadang password wifi saja diberikan. Jadi mereka meskipun di rumah misalnya wifi tidak ada, mereka bisa istilahnya ikut-ikutan di tetangga. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua itu juga mempengaruhi. Oke, itu berarti menjadi apa namanya pendukung perilaku di lingkungan yang seperti itu ya Bu. Jadi ada baiknya dan ada tidaknya Bu kita memberikan password wifi ke orang lain. Mungkin kalau yang digunakan untuk hal yang bermanfaat, akan bermanfaat, tetapi jika tidak digunakan dengan baik akan menjadikan hal negatif seperti yang dialami oleh siswa dari Bu Viana itu sendiri. Kemudian Bu Viana, kekhawatiran apa yang muncul kalau anak-anak itu masih kecanduan game? Yang pertama jelas karena motivasinya mereka menurun Bu, jauh untuk belajar itu. Jadi berangkat ke sekolah mereka tidak bersemangat, jadi mempengaruhi dengan prestasi juga. Kemudian secara kesehatan juga akan mempengaruhi terutama mata Bu, karena anak-anak ketika bermain game itu cenderung tidak memperhatikan jarak mata dengan HP-nya. Jadi itu juga membuat saya khawatir. Oke, berarti ada banyak hal ya, ada beberapa hal yang membuat Bu Viana khawatir terhadap siswa Bu Viana yang mengalami kecanduan game. Salah satunya menurunnya motivasi anak untuk belajar, keduanya dengan kesehatan mata mereka, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang dapat Bu Viana lakukan secara langsung untuk membantu siswa Bu Viana dalam mengatasi kecanduan game tersebut Bu Viana? Saya rencananya begini Bu, untuk siswa secara langsung saya ingin menyelipkan materi tentang manfaat dan juga kekurangannya dari game tersebut. Mungkin anak-anak tahunya selama ini bahwa game itu menyenangkan, tetapi mereka belum mengetahui tentang dampak buruk dari bermain game terus-terusan. Saya rencananya begitu, ingin menyelipkan materi tersebut, saya integrasikan dengan mata pelajaran. Oke, berarti Bu Viana ingin mengintegrasikan materi, menyelipkan materi dan mengintegrasikan perilaku pembelajaran untuk memberi edukasi kepada anak-anak tentang manfaat dan kekurangan ya dari game yang mereka mainkan. Kemudian seberapa terlibat orang tua dalam masalah yang dialami oleh siswa Bu Viana? Dalam hal ini orang tua baru mulai saya ajak untuk mengawasi untuk berkolaborasi mengawasi putra-putrinya di rumah dalam bermain game. Salah satunya mungkin membatasi waktu bermainnya mereka di rumah. Berarti tentunya kita harus melibatkan orang tua gitu. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut untuk membatasi waktu agar mereka tidak berlarut-larut dalam bermain game. Luar biasa sekali Bu Viana. Kemudian Bu Viana, apa yang dapat Bu Viana lakukan untuk melibatkan orang tua tadi Bu? Caranya bagaimana? Selama ini saya baru mencoba terutama saya memanfaatkan WA group yang sudah ada itu. Jadi saya selipkan di situ informasi tentang manfaat juga dan juga dampak buruknya bermain game. Kemudian saya informasikan perkembangan anak-anak ini kepada orang tua masing-masing, terutama anak-anak yang memang indikasinya kecanduan game. Oke, berarti luar biasa sekali Bu Viana selama ini sudah menggunakan WA group kelas untuk berkomunikasi dengan orang tua, baik itu tentang hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik yang Bu Viana ampuh dan juga tentang misalkan bermasalah tentang
anak didik Bu Viana ya. Iya. Kemudian apa tujuan kecil yang ingin Bu Viana capai terlebih dahulu Bu Viana? Iya, untuk langkah awalnya tujuannya saya hanya ingin mengurangi terlebih dahulu. Bu. Kalau anak-anak ini misalnya harus berhenti Langsung sekaligus berhenti, iya. mungkin tidak bisa. Jadi saya ingin sedikit demi sedikit mengurangi waktu mereka bermain game. Oh ya, berarti Bu Viana tidak langsung spontan ya, berarti menggunakan proses ya dalam menyelesaikan ini ya. Kemudian Bu Viana, sumber daya apa yang Bu Viana butuhkan untuk mendukung rencana aksi yang akan Bu Viana lakukan? Ya, tadi yang pertama karena sumber daya di sekolah saya ini termasuk rekan sejawat saya dan juga sumber daya, jadi saya memanfaatkan rekan-rekan untuk bisa memberikan masukan kepada saya tindakan yang bisa saya lakukan. Kemudian kepada anak-anak itu sendiri saya mencoba di dalam kelas itu, di situ saya integrasikan juga dengan permainan di dalam pembelajaran supaya anak-anak juga tidak hanya tertarik dengan game, juga tertarik dengan pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Bu Viana. Bu Viana ingin berarti untuk menarik perhatian mereka dalam belajar yang menantang, Bu Viana akan membuat game yang punya edukatif untuk anak-anak yang menarik mereka untuk konsentrasi dalam belajar nih Bu ya. Nyili murni juga ya untuk Bu ya. Iya. Kemudian Bu Viana, kapan Bu Viana akan memulai rencana aksi tersebut? Saya ingin mulai secepatnya, Bu, terutama minggu depan saya ingin mencoba memulainya. Oke, semoga nanti rencana aksi yang dilaksanakan oleh Bu Viana berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian Bu, berapa sering Bu Viana itu mengevaluasi kemajuan dari Bu Viana sendiri dalam melaksanakan pembelajaran atau menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa? Saya biasanya itu karena ini masalahnya menurut saya cukup cukup signifikan begitu ya pengaruhnya kepada anak. Jadi saya akan mengevaluasinya seminggu 1 kali Bu. Nanti akan saya lihat perkembangannya, melihat dari bagaimana motivasi siswa belajarnya, apakah sudah meningkat atau masih seperti kemarin-kemarin. Oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Viana akan menggunakan waktu untuk mengevaluasi seminggu sekali untuk mencapai tujuan yang akan Bu Viana inginkan. Kemudian jika Bu Viana menghadapi kendala seperti siswa yang akan kembali ke kebiasaan lama, hati yang mungkin sudah akan baik tidak kejaman game, terbawa oleh lingkungan kembali ingin bermain game, apa yang akan Bu Viana lakukan? Pertama, saya akan menggandeng orang tua dulu terutama karena bermain game kan di rumah gitu ya, bukan di sekolah. Jadi pengawasannya full ada di orang tua ketika anak bermain game. Jadi saya akan berkomunikasi secara terbuka kepada orang tua, memberikan informasi yang jujur apa adanya terkait dengan perkembangannya siswa tersebut, apakah indikasinya masih kecanduan atau tidak. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, selaku pimpinan di sekolah. Mungkin nanti bisa membuat kesepakatan bersama anak-anak tentang waktu untuk bermain game di rumah. Mungkin pembatasan bermain game begitu. Berarti itu merupakan cara Bu Viana yang luar biasa sekali untuk menghadapi kendala. Jika anak tersebut kembali ke kebiasaan yang lama Bu Viana, berarti tidak hanya Bu Viana menyelesaikan sendiri, tapi mengajak berbagai pihak kepada kepala sekolah, rekan siswa dan juga terutama orang tua dari siswa tersebut. Oke, baik Bu Viana, kita sudah di ujung sesi ini, nggak terasa Bu Viana ya, sudah di ujung sesi. Apakah Bu Viana sudah mendapatkan sesuatu dari percakapan yang kita lakukan Bu Viana? Ya, alhamdulillah ini Bu Ilham, setelah kita berbincang-bincang ini saya jadi menemukan solusi gitu. Mau apa saya lakukan terlebih dahulu ini saya sudah ketemu. Jadi tadi saya akan menyelipkan materi tentang game ini, pengetahuan tentang game ini pada diintegrasikan dengan mata pelajaran, kemudian mengajak berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua murid dan juga konsultasi dengan kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali. Bu Viana sudah mendapatkan ide dan strategi untuk menghadapi masalah yang Bu Viana hadapi ya. Kemudian Bu, setelah sesi ini, bincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bu Viana? Saya sekarang sudah merasa lega Bu Ilham. Alhamdulillah Bu Viana. Sudah lega, betul saya tidak lagi pusing memikirkan bagaimana caranya mengatasi masalah ini.
dan senangmu. Bu Viana sudah mendapatkan ide segar dan juga strategi untuk mengatasi masalah yang Bu Viana alami. Kemudian sampai ketemu di sesi coaching kita berikutnya Bu, dan tentunya mungkin dengan cerita-cerita yang luar biasa dan berbeda, dan juga tentunya dengan tindakan yang berbeda juga. Dan semoga Bu Viana selalu menjadi guru yang menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bu Viana. Sama-sama Bu ya. Alhamdulillah proses coaching hari ini sudah terlaksana ya Bu. Alhamdulillah Pak Ali, proses coaching hari ini sudah terlaksana. Menurut Ibu proses coaching tadi apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak Ali, proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik Pak Ali. Setelah melaksanakan observasi proses coaching hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ilham. Ya Pak Ali, silahkan Pak Ali. Apa yang sudah Ibu dapatkan saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Ilham capai? Oke Pak Ali, tadi selama proses coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan algoritma Pak Ali, yaitu saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang terkait dengan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab kepada coach. Saya juga sudah menggali potensi coach, Bu Viana sebagai coach saya, menggali potensi yang ada pada diri Bu Viana untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Viana. Oh, jadi Ibu Ilham sudah berhasil ya dalam melaksanakan proses coaching hari ini. Iya, alhamdulillah sudah Bapak Ali. Baik, Ibu dalam melaksanakan proses coaching hari ini sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Ali. Ibu Ilham sudah menanyakan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab kepada coach. Dan Ibu Ilham juga sudah menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya tadi juga sudah mendengarkan dan mengamati proses coaching yang Bapak atau laksanakan, dan menurut saya sangat luar biasa. Sukses untuk Ibu dan tetap semangat untuk menjadi guru yang menginspirasi. Terima kasih Bapak Ali sudah membersamai proses coaching antara saya dan Bu Viana sebagai coach, dan terima kasih juga atas arahan dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Ali. Sama-sama Bu Ilham, terima kasih.